Selamat malam, Ari. Ya, malam-malam Pak Bom Bom. Sorry, maaf. Ya, silakan, Pak Ari. Ya, saya sedikit mengikuti dari awal, walaupun nggak dari awal banget Pak Bom Bom. Ya. Sebenarnya permasalahannya begini Pak Bom Bom. Sama-sama mengakui adanya Nabi Ibrahim atau Abraham. Cuman beda versi. Pertanyaannya adalah, mana di antara kedua cerita itu yang benar kan? Apakah kitab yang merasa terdahulu lebih benar atau kitab yang datang kemudian yang lebih benar? Itu kan sebenarnya yang harus dipertanyakan. Kalau bagi saya itu sebenarnya sama Pak Bobo. Cuman beda jalur cerita yang satu, mana yang mengarang, yang lama atau yang terdahulu, yang lama atau yang terakhir. Sebenarnya gini, untuk membuktikan salah satunya adalah saya ingin bertanya sama semua tentang kakek dari Yesus. Di Injil Matius sama Injil Lukas kan berbeda. Nama kakek dari Yesus itu kan berbeda. Mana yang benar, Pak Bom Bom? Mohon dijawab, Pak Bom Bom. Nah, ya. Kalau bicara Abraham sama Ibrahim, jangan lari ke Yesus dulu. Enggak, ini kita saya bicara mau Abraham dan Ibrahim. Ya. Saya mau membuktikan bahwa di kitab Injil aja bertentangan. Enggak ada nanti kita bahas. Makanya kita bahas Ibrahim sama jawab, Abraham Pak Ari. dulu. Tapi itu loncatannya terlalu jauh, Pak Ari. Jauh. Loncatannya terlalu jauh. Kita Pak Ari tinggal Ibrahim buktikan saja. Enggak gini, kakek Yesus dari yang di dalam Injil Lukas dan Injil Matius itu siapa? Ya. Silakan kau katakan saja. Bagus. Kalau beda, kok bisa berbeda, Pak? Enggak. Gini, kamu nggak paham. Pak Ari. Saya mau dijelaskan. Kasih tahu saja. Iya, berarti kita bahas kakek Yesus dulu ya, ntar Ibrahim sama Abraham ya. Oke. Silakan. Dari mana? Oke, sebentar sebelum dilanjutkan sama yang lain. Ari, kita di sini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu memang dua sosok yang berbeda. Kami mengimani ada Bapak Abraham. Itu iman kami, ya kan? Kalau Ari mengimani Nabi Ibrahim, ya silahkan. Itu memang dua sosok yang berbeda. Kita tidak mengatakan apa yang kalian imani salah. Tidak. Itu berbeda. Orang yang berbeda. Jadi kalau memang iman yang kalian imani Nabi Ibrahim, ya memang itu hak kalian kan. Kan kita tidak mengatakan itu salah, Hari. Nggak ada dari tadi yang mengatakan itu salah. Kita hanya mengatakan bahwa saya chiller. Ya, tahu. Kita hanya sebentar. Kita hanya mengatakan bahwa Abraham itu bukan Nabi Ibrahim. Tidak menyalahkan, Ari. Itu Abraham. Menurut iman kami, Abraham itu benar. Menurut iman kalian, Nabi Ibrahim itu benar. Ya silahkan gitu loh. Tapi jangan disama-samakan antara Nabi Ibrahim itu sama dengan Abraham. Itu yang tidak boleh. Karena kisahnya, sosoknya, orangnya itu adalah dua pribadi yang berbeda. Begitu. Gini Pak Jeler, tadi kan Pak Timothy juga bilang, kalau Abraham disunat umur 100 tahun. Kalau Ibrahim disunat umur 80 tahun pakai kapak. Iya. Kalau kan memang begitu. Abraham nggak pernah ke Mekah, Ibrahim ke Mekah bangun Ka'bah. Tapi memang, kan? Ibrahim dan Abraham sama-sama punya anak namanya Ismail dan Ishak. Abraham sama-sama baru disunat umur puluhan tahun. Abraham sama-sama punya istri Hajar dan Sarah. Hanya beda versi banyak. Jadi gini, kemiripan itu tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya sama. Kalau menurut saya sama. Cuman sebenarnya yang harus dibuktikan adalah cerita mana yang benar dan cerita mana yang tidak benar. Itu lari. Perspektif kamu itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan sekarang ini. Kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak. Nabi Ibrahim, menurut kalian itu benar, ajaran kalian, imani saja. Abraham, menurut iman kami. Tadi Ari sudah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, kalau kalian kan Nabi, sementara kami itu mengatakan bukan Nabi, itu adalah
Abraham itu adalah bapak segala bangsa. Ya, di tempatnya Ari mengatakan Nabi Ibrahim, silahkan. Kita tidak mendebat itu, Ari. Kita hanya menyampaikan bahwa dua orang ini adalah dua sosok yang berbeda. Seperti di tempatnya Ari kan, Nabi Ibrahim itu, Pak, Nabi YouTube bisa di-mute dulu, Pak. Nah, Nabi Ibrahim itu disunat di umur 80 tahun. Mau pakai kapak, mau pakai senso, terserah lah ya. Tapi usianya 80 tahun, ya. Di kami, Abraham itu, Bapak Abraham itu disunat di usia 99 tahun. Kalau Ari mengimani Nabi Ibrahim disunat umur 80 tahun, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kami mengimani Abraham itu disunat umur 99 tahun. Perkara dia punya anak yang sama, Ismail dan Ishak, itu hal yang berbeda. Ya, bisa saja sama nama anaknya boleh. Istrinya pun salah. Kalau berbeda, kalau kami Hagar, kalian Siti Hajar, ya kan? Nah, kemudian kalian Sarah ya tadi ya. Sarah atau Sarah? Sarah. Sarah, kami Sarah tanpa H. Berbeda, Ari, begitu. Jadi kalau di tempatnya Ari, Nabi Ibrahim itu membangun pondasi dan Ka'bah, benar ya? Di tempat kami, Abraham itu tidak pernah ke Arab. Itu orang yang berbeda. Itu dan orang yang berbeda. Membangun Makanya apa-apa dan tidak membangun bangunan. Betul. Itu orang yang berbeda. Jadi begini, kita tidak dalam rangka menyalahkan atau membenarkan. Tidak, Ri. Kita hanya menyampaikan bahwa Abraham itu bukan Nabi Ibrahim. Jangan dipaksakan sama, biarkan saja itu berbeda. Toh Islam juga mengimani Nabi Ibrahim, kita juga nggak pernah protes. Yang kita protes adalah kalau itu mau disama-samakan, itu loh poinnya, Ri. Paham ya? Oke, Ari udah ke Israel. Bentar Pak Bom, bentar Pak Bom, bentar, Ari. Bentar Ari. Tadi saya sedikit aja, saya mau meluruskan tadi apa yang dikatakan. Bentar Pak Ari, bentar. Saya mau meluruskan sedikit. Saya mau meluruskan sedikit apa yang disampaikan Pak Ciler tadi. Pak Ciler tadi ada mengatakan Abraham adalah bapak segala bangsa. Mohon maaf, saya hanya mau meluruskan. Abraham adalah bapak segala orang percaya. Itu aja yang mau saya luruskan. Lanjut. Oh, terima kasih. Sudah ada Pak Nabi di ayat Alkitab, Pak Nabi. Bapak segala bangsa. Ada ayatnya. Ya. Bapak segala bangsa Abraham. Dan bapak orang beriman. Orang beriman itu Abraham. Ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa, sama aja. Sama aja. Mas Ari, saya daripada kamu bulat, semakin lama semakin bulat, Mas Ari ya. Saya punya perbandingan ya, untuk masalah Anda. Saya katakan dengan tanda petik masalah Anda. Coba buka literatur atau literasi atau cerita, legenda, dongeng atau apapun riwayat. Kisah Malin Kundang itu di Indonesia Sumatera Barat dan kisah Si Tanggang itu di Malaysia. Itu ceritanya satu cerita, tapi ada perbedaan versi, ada perbedaan sedikit, kurang lebih. Itu aja kamu coba bandingkan. Mana yang asli, mana yang agak ada penyimpangan, itu terserah Anda yang membaca. Kira-kira seperti itu, Mas Ari. Oke, lanjut Pak Bom. Ya, silakan yang lain. Silakan. Iya, Pak Ari. Jadi biarlah berbeda. Karena kita juga tidak pernah mau menyamakan Abraham dengan Nabi Ibrahim. Jadi tolong jangan sama-samakan juga Nabi Ibrahim dengan Abraham. Jadi kita nggak saling tarik-menarik gitu loh. Karena kita orang Kristen nggak pernah, sama sekali tidak pernah mengatakan atau menarik-narik Nabi Ibrahim itu adalah Abraham. Itu loh, Arya. Oke, silakan lanjut. Silakan yang lain.
Mau tambahkan silakan. Marban. Ya, Silakan. ya, Mordecai. ya kalau saya melihatnya dari Alkitab aja, dan saya juga melihatnya dari keterangan-keterangan yang selama ini dibahas di dalam YouTube, bahwa memang itu sangat jauh berbeda antara Ibrahim dengan Abraham. Karena apa? Dari sisi sejarahnya juga di Al-Quran hampir tidak ada yang kita lihat. Nah, contohnya kayak masalah sunat itu kan adanya di hadis, bukan di Al-Quran. Jadi di sini kalau saya lihat hampir tidak ada titik temunya antara Abraham dengan Ibrahim. Jadi saya nggak tahu juga, ya, Pak Arief. Bagaimana kenapa? dengan titik temu dia punya anak namanya Ismail dan Ishak, punya istri namanya Sarah dan Hajar. Betul. Tapi yang saya lihat di situ memang betul ada istrinya si Hajar, si Sarah, yang di kami itu si Sarai. Ada anaknya di situ, si Ismail, ya, Ismail dan si Isa. Tapi di dalam Alkitab yang mau dikorbankan itu adalah Ishak. Sedangkan kalau saya sering dengar di dalam penjelasan Muslim, yang mau dikorbankan itu Ismail. Kan begitu. Betul. Ya, betul. Nah, jadi gimana mau kita samakan? Jadi artinya memang ada sosok-sosok atau oknum-oknum yang sama. Tapi dalam historis perjalanannya itu sangat jauh berbeda. Gitu loh. Nah, sekarang kalau mau kita samakan, kan sejarah historisnya harus sama. Teman-teman terlalu berbelit-belit. Sebentar. Teman terlalu berbelit-belit. Saya tuh langsung to the point saja. Kamu udah pernah ke Israel enggak? Belum. Kamu ke Israel aja supaya kamu jangan bimbang. Tanya sama orang Yahudi di sana. Kamu tanya, baru kamu berteriak. Bilang, Pak, Abraham pernah dibakar. Bicara gitu aja. Kamu nggak pulang ke Indonesia. Benar. Itu aja. Karena kita ini kita bukan bela ajaran Yahudi, enggak. Kami tidak perlu sekunder, kami perlu primer, keselamatan aja. Ya, cuma itu sejarah yang kami tidak bisa lepas. Itu ya. Makanya Pak Bomo, saya tanya tadi, bagaimana kakek dari Yesus itu dari antara Injil Matius sama Injil Lukas? Kakek daripada Yesus itu adalah Yakub. Kata Eli itu kata ganti. Eli itu kata orang tua yang istilahnya itu yang dihargai. Kata Eli. Istilahnya orang Yahudi bilang istilahnya orang yang disanjung gitu, nama Eli. Panggilan yang dihormati. Gelar terhormat. Tahu nggak? Karena kakeknya. Nggak ada masalah. Paham ya? Yang pertanyaan saya sama Ari sekarang. Di Matius siapa, Pak? Di Injil saya tahu di Matius itu Yakub, di Lukas Eli, Lukas 3. Nggak ada masalah, nggak ada untuk keselamatan kami, nggak ada. Yang cuma anehnya saya mau tanya sama kamu. Kamu naik motor apa sekarang di rumah? Honda atau Yamaha? Saya tanya ada dua-duanya. Saya punya dua-duanya. Oke, dua-duanya. Buatan mana itu yang aslinya? Buatan mana? Indonesia. Indonesia, Pak. Honda itu namanya, Honda nama siapa? Jepang atau Indonesia? Jepang. Iyalah. Kalau ada Honda buat onderdilnya kan buatan Jepang. Kita kan cuma aja. Nggak bisa kita assembling Pak, namanya assemblingnya itu dari mana? Pak Bom. Jangan. 60% itu dari Indonesia, Pak. Iya, oke. Saya nggak perlu. Nggak bisa 100% itu dari Honda. Nggak bisa. Ya, sudah nggak usah dari lah. Jepang itu nggak bisa. Itu harus 60%.
80% Oke, atau 60% sudah, nggak apa-apa. Ya. Yang menciptakan Honda pertama itu orang apa? Ya, Jepang. Ya, terus kalau sekarang kamu rubah-rubah, Jepang marah nggak? Enggak lah, Pak. Loh, kenapa nggak marah? Sekarang kamu bilang hak paten Jepang. sekarang orang Jepang yang ciptakan Honda, terus kamu bilang kamu yang ciptakan. Jepang marah nggak? Saya rubah-rubah kan? Iya, kamu rubah-rubah dalam arti kamu merubah, kamu bilang kamu punya ciptaan. Honda itu ciptaan kamu. Ya kalau kayak gitu saya nggak perlu nyebut Hondanya, Pak. Saya bilang aja motor itu ciptaan saya. Oke, sudah. Nah, itu pemalsuan apa bukan, Pak Ri? Pemalsuan. Itu pemalsuan apa bukan? Hah? Pemalsuan. Ya iya, udah jawab. Ini Pak Bom, saya argumentasi sedikit Pak Bom. Nanti Pak. Nanti tolong Pak Lidara yang lanjutkan ya. Jadi begini, Ari tadi beralasan bahwa anaknya Ishak dan Ismail ada kesamaan sehingga disama-samakan. Nah, sekarang tolong Pak Lidara lanjutkan bagaimana dengan pamannya Maryam. Ya. Nah, tolong jelaskan. Nah, Pak Lidara. Ya, itu kan Maryam itu kan ada kesalahan sejarah itu. Nah, kenapa mereka beralasan itu lain orang padahal nama sama? Silakan. Iya, kan jelas itu Maryam itu namanya dijelas di Arya jelas namanya Uktah itu kan saudara. Tapi kan memang di alasan saudara itu kan bukan berarti kakak adik. Oke lah. Tapi jelas itu berbeda kan katanya. Kalau ditanya mengenai Miriam dan Maryam itu katanya berbeda. Tapi kok sekarang yang Ibrahim disama-samakan? Itulah pertanyaannya. Ya gitu kan Pak Mardekai? Iya. Terus sejarahnya itu? Ya sejarahnya juga beda. Kehidupannya Pak. Itu? Iya beda. Kan perbedaan. Iya. Nah, itu kan kehidupannya kok Maryam itu punya paman apa? Siapa itu ini bukan apa Imran. Imran. Nah. Iya, Imran. Kalau di sana di sebelah Imran. Kalau di kita kan Amran. Amran. Nah, itu hidupnya kapan, Pak? Bukan satu generasi, berapa generasi? Itu 1500 tahun yang lalu. Nah, ketika mereka tanyakan itu, mereka berdalih kan bahwa pada itu ada nama yang kebetulan sama. Iya kan? Padahal yang dimaksud itu kehidupan yang ini nggak mungkin si Maryam ini umurnya sampai ribuan tahun kan? Iya, hamilin anaknya 1500 tahun kan? Iya, kan nggak mungkin. Nah, ketika itu kita tanyakan dengan standar yang sama, mereka berkelit bahwa itu kebetulan nama sama tapi lain orang. Nah, ini bisa aja kita kenapa dia tidak menggunakan standar yang sama? Nama sama lain orang kan begitu. Itu namanya standar janda, Pak. Iya. Boleh tanya nggak Pak Ari? Pak Ari? Iya, kenapa? Iya, masih masalah Ibrahim Pak Ari. Pak Ari, kakeknya Ibrahim siapa Pak Ari? Ya nggak tahu saya. Loh, di Al-Quran nggak ada? Kakeknya atau bapaknya? Kakeknya. Nggak tahu saya. Masa nggak ada di Al-Quran? Di Al-Quran nggak ada ya, Rik? Nggak ada ya? Bentar. Pak Bom, di private chat saya kasih link hadis Pak Bom. Katanya Al-Quran. Bukan, saya bukan ngomongin itu kakeknya, bukan. Saya bukan ngomongin kakeknya Ibrahim, tenang aja. Minta tolong dibuka Pak Bom. Pak Bom nggak ada suara aja. Saya kira. Sabar. Enggak, Pak Bomnya nggak ada suara tadi. Lagi makan piong dia. Cemilan dari Bunda Nakayama. Oh. Cemilan dari Bunda Nakayama. Nah, itu dia. Ini ya? Mana Pak Cilar? Biasanya Pak Cilar paling suka baca ini. Pak Cilar bacain Pak Cilar. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, Yazid bin Abdullah dan seterusnya.
dari Abu Hurairah, dia berkata, aku keluar menuju Bukit Tur. Lalu aku bertemu dengan Ka'ab al-Ahbar dan duduk bersamanya. Ka'ab menceritakan kepadaku tentang Taurat, sedangkan aku menceritakan kepadanya apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Di antara yang aku ceritakan adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari tersebut, Adam diciptakan dan diturunkan dari surga. Stop, Pak. Okay. Itu Adamnya tahun Masehi itu, Pak Ari. Kenapa? Itu Pak Ari baca di hadis tuh. Iya, itu Adamnya kenapa? diciptakan dan diturunkan dari surga hari Jumat, Pak. Emang ada tahun Masehi? Kan nggak ada. Berarti ini Adamnya Adam dari Masehi. Apalagi Ibrahimnya. Ini adalah kabar, ini adalah kabar di mana hari Jumat adalah hari terbaik. Masalah Iya, sekarang kan di sini tulisannya gini, Pak. Masalah untuk membuktikannya itu nanti di hari kiamat kita bisa buktikan. Iya, saya bukan ngomong kiamatnya. Yang saya ngomongin ini Adam diciptakannya hari Jumat. Hari Jumat itu adanya di kalender Masehi, Pak Ari. Sebelum Masehi mah nggak ada hari Jumat. Berarti ini Adam adanya di hari Jumat. Juga ada hari Jumat. Hijriah juga hari Jumat, Pak. Di Hijriah juga hari Jumat. Sekarang sebelum Hijriah kalender Arab apa? Nggak ada. Nggak ada. Memang nggak ada. Berarti ini Adamnya beda lagi. Apalagi Ibrahimnya kalau Adamnya beda. Enggak, gini Pak. Ini adalah kabar yang salah. Saya nyambung jadi gini. Maaf, saya nyambung. Saya ngerti maksud Bapak. Saya jelaskan. Ini adalah kabar di mana Rasulullah sedang memberitahukan keutamaan suatu hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu Adam diciptakan. Dan hari Jumat itu juga Adam diturunkan dari suatu tempat ke bumi. Bola alam surga apa bukan, Pak? Di hari itu juga, hari Jumat ya. Hari Jumat itu juga nanti akan terjadinya kiamat. Dan banyak keutamaan-keutamaan hari Jumat, Pak. Itu sedang mengkabarkan, Rasulullah sedang mengkabarkan sesuatu keutamaan di hari Jumat. Perkara untuk membuktikannya, Pak, itu nanti kita bisa bertanya ketika di hari kiamat sama Allah nanti. Terlambat, Ri, kok kamu terlambat, Ri. Kok pas kamu masuk neraka, bagaimana saya mau tanya kamu? Dari mana pakai toa, Pak? Dari atas ke bawah pakai toa diteriakin dulu. Are gitu. Allah di bawah ke atas pakai toa. Woi, Pak Mordekai. Kalau saya merasa saya masuk surga, Pak. Bukan. Setiap Islam itu pasti masuk surga. Masuk surga. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Bikin kaget aja Pak Mordekai. Setiap ngaget Ari ini ngaget aja Ari ini. Ini ada banyak dalam hadis ini. Ada banyak dalam hadis-hadis di mana Ri, kamu ingat Ri ya, agama ini bukan dibawa dari lahir, ya, bukan dibawa dari lahir. Nah, ya, jadi sebelum Anda buat pernyataan, ya, tolong cari dulu Tuhan yang benar, baru membuat pernyataan yang benar. Rasulnya benarkah dari Tuhan, firmannya benarkah dari Tuhan, ya. Kalau agama dibawa dari lahir, nah beginilah kamu nih. Saya bilang begini, dalam sebuah hadis mengatakan setiap kalau kamu ngomong hadis, mendingan lu jangan ngomong hadis. Ketika kita siapkan hadis ini, bilang tidak sohui. Udah, mendingan jangan ngomong hadis dulu dah kamu, ya. Ketika kita sajikan hadis, oh ini tidak sohui. Kemudian ini sanadnya tidak benar. Ketika kita tanya sanad yang benar yang mana? Nggak bisa jawab juga. Mendingan jangan dol hari ke hadis lah. Ya. Pak, sejak kapan saya menolak hadis, Pak? Kecuali hadis itu bertentangan dengan
Nah, itu artinya menolak kan. Sekarang gini, standar yang cocok sama Al-Quran kan kamu yang cocokkan. Pak Ciler. Kamu yang cocokkan. Ciler. Pak Ciler. Pak Ciler. Ketiduran. Pak Ciler tidur. Pak Timoti tidur. Pak Ciler tidur. Saya absen dulu ya. Pak Ciler. Pak Timoti. Aduh, tidur nih semua orang nih. Bikin kopi kali. Lanjut. Enggak, gini, Pak Morekai, saya tidak membantah hadis yang tadi disebut dibawakan oleh sang penggugat. Tidak, tapi itu kebanyakan lah dari umat-umat kalian tuh ini nggak sohi lah. Nanti nggak sesuai Al-Quran. Yang mana sih yang sesuai dengan Al-Quran? Kalau mau diambil, ya sesuai Al-Quran diambil. Kalau nggak sesuai nggak diambil, kan gitu. Jadi gunakanlah standar yang sama. Nah, saya kasih drama sedikit. Tapi begini Pak Mordehai. Mana kuatnya yang di Al-Quran daripada hadis? Apa sama-sama kuat? Ya, tergantung keperluan itu. Lah iya makanya saya Al-Quran itu adalah hadis yang terbaik. Sebenarnya itu. Gini, saya kasih tahu sedikit ceramah bahwa kami hadis itu ada banyak sanad, ada banyak kualitas. Sahih, dhaif, maudhu, hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Nah, untuk hadis-hadis Imam Ahmad, Pak, saya kasih tahu, Imam Ahmad itu punya kurang lebih 1 juta hadis. Tapi para ulama mentahrijh yang sahih itu hanya sekitar kurang lebih 6.000-an hadis dari 1 juta hadis, Pak. Itu Imam Ahmad. Sekarang banyak yang sesat dong. Sekarang saya tanya nih, yang memahami hadis, umat Islam yang memahami hadis ini berapa persen? Saya yakin Ari pun dari yang 6.000 itu, Ari pun mungkin 1%-nya tidak ada. Masuk neraka Ari. Saya kasih tahu dulu. Kenapa Imam Ahmad? Udah. Kita jangan ribut. Jadi jangan mengklaim. Saya yakin ya 1% pun kamu tidak ada menguasai hadis. Saya kasih tahu dulu. Saya sudah ngomong. Jangan kamu jelaskan ke saya tentang hadis. Kamu tidak perlu jelaskan ke saya tentang hadis. Kamu tidak perlu jelaskan saya tentang hadis. Ilmu hadis kamu 1% pun tidak ada. Percuma kamu jelaskan saya. Raja hadis ini. Pak. Ini sudah malam, Pak. Udah malam. Udah mendekati subuh. Sudah mendekati subuh di sini. Halo. Nah, jadi takut tinggal. Jadi mau pakai celak dulu, Pak. Ada enggak kena. Ada pakai celak. Celak tarik 3 kali itu. Ada enggak kena. Ada enggak kena. Oh nih, celak istri saya pinjam, Pak. Jadi sudah malam, saya pamit dulu. Saya sudah pakai celak soalnya 3 kali. Celak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti Pak Ciler doyan dandan nih. Iya, harus pakai celak dulu. Kata si Madia, ini bisa menyehatkan mata, Pak. Sebelum tidur, bercelak dulu 3 kali gitu. Jadi saya pamit dulu kawan-kawan. Sabar dulu. Wasahlan. Sabar dulu. Emang enak mau lari terus. Hari mau tanyakan, hadis yang tadi celak itu ada nggak yang celak itu? Oh, nanti Ari suruh cari sendiri, Pak. Ada, Pak. Ada. Iya. Kalau hadis yang Pak, hadis yang sendal masuk surga ada nggak? Ada. Sendal saja masuk surga, apalagi Ari. Boleh bertanya? Masa? Kenapa? Halo. Kenapa? Ada di private chat, Pak? Nabi YouTube? Pak saya buka? Enggak, Pak. Saya mau tanya sama Ari. Tadi ada nyinggung-nyinggung
hadis sahih hasan gitu ya. Pamit dulu ya Pak. Sampai ketemu. Habis Kori. Kedengaran suaranya Mas Ari? Halo? Udah kemana? Hilang-hilang. Dengar. Ciler yang keluar. Maaf, saya salah. Halo Mas Ari. Tentang hadis sahih hasan tadi itu maksudnya gimana tadi Mas Ari? Ya, makanya saya bilang hadis sahih itu hadis yang sudah disepakati derajat kesahihan hadisnya Pak. Dilihat dari rijal-rijalnya orang-orangnya. Enggak, saya mau cerita dulu. Imam Ahmad kenapa membawakan hadis-hadis yang dhaif Pak? Imam Ahmad itu berusaha untuk Imam Ahmad itu penulis sahih penulis hadis keberapa Mas Ari dalam tingkatan hadis? Kok keberapa? Enggak ada yang keberapa Pak. Dia masalah gini Pak. Saya kasih tahu dulu sebentar. Anda belajar dulu baik-baik tentang kitab Anda. Susunannya itu terperinci loh. Yang paling atas, yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama Bukhari, Muslim dan Abu Daud dan lain-lain itu penulisannya. Jadi tunggu dulu Mas Ari. Bentar. Saya jelaskan buat Anda. Saya jelaskan kepada Anda. Karena Anda tadi penjelasan Anda sudah salah. Anda itu juga so tahu. Anda so Bukan tahu. saya so tahu, karena saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya akan katakan nggak tahu. Anda so tahu. Tidak pertama, tidak tadi ada mengatakan tidak ada yang menderajatkan pertama, kedua, ketiga, keempat. Silakan Anda tanya kepada ulama Anda yang paling yang ngerti ya. Silakan Anda bertanya kepada ulama Anda yang ngerti ya. Jangan Anda bertanya kepada si jenggot panjang. Apa namanya itu yang saya ingatnya jenggotnya panjang aja gitu. Siapa namanya itu guru kamu yang pernah kamu katakan itu? Udah. Mengenai kesahihan. Anda katakan tadi Hasan. Tidak ada ulama yang membikin yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Abu Daud, tidak ada Pak. Anda so tahu. Saya kasih tahu. Anda itu so tahu. Masing-masing ulama itu diterima selama dia itu sahih. Tidak peduli siapa yang duluan hadir, siapa yang duluan lahir, selama dia itu sahih, hadisnya sahih, itu semuanya diterima. Oke, kalau gitu saya mau tanya kepada Anda, apa kriteria sahih? Sahih itu urutkan dulu jenjang hadis. Urutkan dulu jenjang hadis. Sahih, hasan. Urutkan dulu. Iya. Sahih, hasan, terus dhaif, maudhu. Terus Sahih itu kekuatannya. Sahih itu jenjangnya itu kekuatannya bagaimana? Kalau bahasa sederhananya kekuatannya, kepalitasiannya. Kamu biar paham. Dengar dulu Ari. Kamu dengar dulu. Dengar sebentar Pak Bobo. Ya, biar saya bersihkan framing dia ini. Enggak, Anda yang framing dia biar saya bersihkan. Anda so tahu, Anda bukan muslim, Anda so tahu, Anda berusaha mengajarkan saya. Ari, dengar Ari. Dengar Ari. Hasan. Perhatian suami itu bangsa gitu kan. Anda tetap harus ingat ini siapa? Katakannya tidak. Perhatian suaminya katanya kabur. Ari, Hasan Darussalam. Hasan. Saya lihat dulu Pak. Dengar kamu dengar. Saya lihat dulu ya. Baterai habis nih. Hasan Darussalam itu sahih, kekuatannya tinggi. Udah, kamu jangan sebut. Hasan dan Darussalam itu sahih, kekuatan yang tinggi, gitu, kapasitasnya tinggi. Sudah, makanya kamu belajar lagi. Kamu jangan nanggung belajarnya. Anda mengambil literasi dari siapa? Saya nggak perlu ambil literasi. Kalau untuk itu nggak belajar dari Anda, nggak perlu. Ari, saya bukan so tahu. Kalau saya bisa berikan linknya, saya berikan linknya di private chat. Berikan. Jadi semua orang bisa.
Tapi, nggak ada hadis Sahih ya, Darussalam, tapi nggak ada. dengar dulu Nggak ada Ari, Sahih kamu nggak usah ngoceh. Ada yang namanya Kamu ahad, ngoceh, ada yang namanya mutawatir. kamu Nggak ada Darussalam. ngoceh karena kamu udah tersudut. Anda salah literasi. Kamu ngoceh karena kamu udah tersudut. Enggak, Ari, Anda dengar Ari, dengar Ari, Anda saya tahu, saya nggak mau dengar Ari, enggak, Anda nggak perlu dengar, mengajarkan saya. kamu sudah Saya lebih tersudut, kamu sudah tersudut, sudah. Pakai dalil, pakai dalil. Enggak, Pakai dalil. mana literasinya? Pak Bom, kalau saya bisa berikan seperti biasa, saya bisa berikan dalilnya, saya berikan linknya saya berikan linknya. Tapi ini jujur Pak Bom, saya tidak bisa berikan linknya karena banyak buku-buku mereka yang secara online itu terkunci kita tidak bisa mengakses dari Indonesia. Saya buka di sini. Anda literasi dari mana? Kalau kamu bertanya literasi, saya ini tidak bisa bergerak karena tidak bisa memberikan linknya, karena linknya itu dikunci. Kita dari Indonesia ini ditutup gitu, biar kamu tahu. Untuk wilayah Asia ini dikunci. Dikunci. Islam itu nggak ada. Ada yang namanya ahad. Buka aja Pak, pakai VPN, dibuka pakai VPN bisa. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Tidak bisa. Saya pakai VPN, pakai apapun nggak bisa Pak. Ini kalau selama masih di Asia, khususnya Asia Tenggara, ini nggak bisa terbuka Pak. Ini nggak bisa terbuka. Teman-teman, dengar dulu Pak. Teman-teman di RAK saya berikan linknya Pak. Saya berikan kata kunci yang di luar negeri mereka cari Pak. Yang di Amerika, di Kanada, di Australia tembus semuanya Pak. Tembus semuanya, kebuka semuanya, buku-buku mereka semua. Coba kasih saya Pak. Nanti Pak. Saya kok ini berat loh Pak. StreamYard ini. Kalau saya bicara, saya akan berikan buktinya. Tapi karena nggak bisa. Linknya itu saya berikan buat saya langsung ngomong. Saya bukan asumsi. Enggak. Saya tidak asumsi. Saya nggak perlu belajar. Saya nggak perlu mendengarkan dari Anda karena Anda sudah tahu. Karena Anda sudah tersudut, itu aja titiknya. Itu aja kunci titik. Lanjut Pak Bom. Kita beda literasi. Mohon maaf. Nggak pernah ada namanya hadis. Ari, kamu sudah tersudut. Tadi kamu ngotot masalah perbedaan. Kembali ya. Satu contoh perbedaan, saya beri gambaran contoh nyata antara Malin Kundang dan si Tanggang. Itu satu formasi cerita, tapi di dalamnya beda, ada perbedaan. Kamu ngotot. Itu contoh, saya kasih contoh gambaran. Saya kasih gambaran buat kamu, tapi kamu ngotot. Tapi mudah-mudahan Tuhan yang kusembah, yang kemuliakan, menjamah hatimu. Karena kamu sudah mulai terbuka, sudah mulai menerima. Itu aja. Lanjut Pak Bom dan bapak-bapak yang lain. Oke, yang lain kalau mau gabung ya di bawah ya, di live chat. Ini linknya. Saya kirim linknya. Nah. Pak Ari. Ya, kenapa Pak? Nah, coba diceritakan gimana sih yang dibilang hadis itu orang Islam yang masuk surga itu? Ya, ada hadis, salah satu hadis. Ini salah satu dari sekian banyak hadis. Rasulullah katakan, setiap orang Islam itu masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat mana coba? Oke, sebentar. Masalahnya saya sudah terbiasa dengan hadis, cuman saya tidak terbiasa dengan nomor hadis. Nah, terus kita mau lihat, gimana? Sebentar. Saya hanya tahu itu hadis riwayat Bukhari, nomornya berapa saya tidak terbiasa. Kata Pak Ari tadi bukan di Bukhari, gimana? Kok siapa pernah bilang bukan di Bukhari? Oke, tapi cobalah buka di Bukhari-nya di mana? Ya, di
dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, kul ummati dakhalal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Illa man aba. Itu yang mengatakan itu siapa? Rasulullah. Nah, sedangkan dia sendiri mengaku dia tidak tahu kemana dia pergi. Kok dia bisa menentukan? Siapa yang bilang tidak tahu? Itu justru di kias berapa itu yang pernah dengerin dulu. Orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Rasulullah. Bahkan penjaga surga ketika diketuk itu bertanya, siapa Anda? Bukannya mimpi itu Pak Ari? Bukan. Itu nanti. Kemudian penjaga pintu surga bertanya, siapa Anda? Kata penjaga pintu surga, kata yang mengetuk, saya Muhammad. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Kata penjaga pintu surga, saya diperintahkan tidak membuka pintu surga kecuali setelah engkau masuk. Jadi bagaimana tidak menjamin orang pertama masuk surga di antara seluruh para manusia itu adalah Rasulullah, Pak. Jadi bukan mimpi itu? Bukan. Berarti yang saya itu, waduh, di mana? Lupa lagi saya di 46 ayat 9. Al-Quran 46 ayat 9. Yang Quran ini saya ngerti bahwa hadis yang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Yang kemudian para sahabat bertanya, apa termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Kalau di situ bukan masalah amal, saya dengar, coba dibentangkan dulu biar jelas. Betul, Pak. Anda betul. Kenapa? Bukan karena masalah amal. Karena orang katanya yang tadi itu, Ari Pak, ngomong masalah amal. Gimana? Mana saya bilang amal, Pak? Tadi barusan Ari ngomong itu masalah amal. Bukan. Ari, sebentar. Ari, saudaraku, ya. Tadi Ari bilang hadis bahwa yang menulis murid-muridnya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad yang berkata bahwa jaminan masuk surga, betul nggak? Betul. Nah, berarti itu kata Nabi Muhammad kan? Bahwa Nabi Muhammad masuk surga, betul nggak? Betul. Oke, boleh Pak Bobo bertanya, saya nanti Ari jelaskan ya. Saya Pak Bobo nggak protes, boleh ya? Boleh minta pertanyaan ya? Oke, yang ini. Ari tolong jelaskan ya. Ini. Silakan Ari. Katakanlah, wahai Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan dan penjelasan. Pak Bom bertanya maksud ayat ini? Iya, silakan tolong. Oke. Muhammad tahu nggak dia masuk surga? Tahu, Pak. Di mana katanya ada tahu masuk surga? Di situ ada tulis aku tidak tahu apa-apa. Iya, ini yang maksudnya tidak tahu apa-apa itu adalah tentang hal goib yang ada terjadi di dunia ini, Pak. Bahkan kisah cerita tentang goibnya. Coba Pak Ari baca dulu. Enggak, saya cuma aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah padaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan dan penjelasan. Nah, Rasulullah tahu, Pak. Rasulullah itu tahu atas wahyu yang dia terima, Pak. Bukan wahyu. Ya, mana wahyu yang diterima itu, Pak Ari? Itu Al-Quran dan Pak. Lah iya, maksudnya sekarang begini. Maaf Pak Bom sebentar. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan yang Ari ceritakan tadi, sementara si Muhammad menceritakan bahwa Islam masuk surga semua, ya kan? Betul. Tetapi di Al-Quran ini wahyu yang diberikan kepada Muhammad, nggak ada kita lihat Tuhan mengatakan sama Muhammad, mengawahyukan sama Muhammad bahwa Muhammad masuk surga, kan itu jadi. Saya tanya sama Bapak. Ada nggak di sini kata-kata bahwa Rasulullah tidak dijamin surga di ayat ini? Bahwa Nabi Muhammad tidak masuk surga di ayat ini ada nggak? Tidak ada. Tapi Muhammad tidak tahu. Kenapa Bapak mengkaitkan bahwa ini Rasulullah tidak masuk surga? Kan pertanyaan saya gitu. Kan dari mana Bapak tahu? Maksud hadis kan ini? Dia tidak tahu. Ayatnya. Iya. Dari mana Bapak tahu dikaitannya dengan surga?
Saya ngomong bahwa Muhammad tidak tahu. Benar nggak di sini tidak tahu? Tapi kan ada tulisannya bahwa apa yang diwahyukan, kecuali apa yang diwahyukan padaku. Lah iya, makanya saya tanya, yang diwahyukan Allah itu ke Muhammad, yang mana ayatnya? Itu loh. Al-Quran dan hadis itu semua wahyu dari Allah, Pak. Kok Al-Quran sama hadis? Kan katanya tadi kan hadis yang nulis itu. Oke, sebentar. Kita buka surat yang wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul Muhammad itu tidaklah berkata dari nafsunya. Apa yang dia katakan adalah wahyu yang disampaikan kepadanya, Pak. Itulah Al-Quran dan itulah hadis, Pak. Dan dalam surat Yusuf ya, surat Ibrahim yang bahwa Al-Quran itu lengkap. Itu bukan Al-Qurannya lengkap, penjelasannya lengkap, Pak. Tapi Al-Quran dan penjelasannya lengkap. Iya, makanya sekarang kan kita ingin tahu, ya Ari jelaskanlah itu. Jadi kalau penjelasan Ari kayak begitu, kita nggak tahu juga maksudnya kayak gimana gitu loh. Artinya begini, jadi, saya percaya nih ya. Sebentar Ari. Lengkap dengan penjelasan. Jadi maksudnya dalam hadis. Wah, bisa potong-potong, Ri, nggak jelas, Ri. Suaranya nggak jelas, Ri. Robot, suaranya robot. Putus-putus. Suaranya robot, putus-putus. Ri, nggak jelas, Ri, ulangin dulu. Gini, Pak Bobom. Surah 6 ayat 50. Ini. Jadi gini, Pak. Suaranya nggak jelas, Ri. Ya. Surah 6 ya. Iya, Pak. Ada izin sebentar, Pak. Ada nggak? Ada hadis izin sebentar, Pak. Pernah baca itu? Izin sebentar, Pak. Sebentar. Izin sebentar. Tadi di private chat saya ada kirim, tapi itu bukan link. Itu bukan link, tapi apa yang saya tuliskan di private chat itu dari itu kata istilahnya clue-nya lah. Silakan aja cari. Tapi kalau untuk Indonesia nggak akan terbuka. Kalau untuk dari luar, ya itu akan kebuka. Jelas semua, yang PDF ataupun yang online. Itu aja yang mau saya sampaikan. Karena kalau yang dari Indonesia, kita buka dari Indonesia, yang ketemu cuma cerita Umar sama khalifah selanjutnya aja. Tapi kalau yang aslinya itu, yang jelasnya yang saya katakan, semua yang saya sampaikan tadi, itu linknya dari Australia, Amerika, Eropa, itu akan kebuka. Tapi kalau untuk Indonesia nggak akan kebuka, nggak akan dibuka. Itu aja yang mau saya sampaikan. Dan sekaligus saya mohon pamit ya Pak Pomom dan Bapak-Bapak semua. Ya. Al-Quran ayat berapa ya? Pak, tadi Pak. Gugat 6 ayat berapa ya? Iya. Surah 6 ayat 50, Pak. 6 ayat 50, ntar ya. Terbuka jadi. Jarak jauh 50. Apa? Nabi YouTube mana Nabi YouTube? Turun. Udah barusan ngomong keluar. Ini ya. Mana Pak Rai? Itu ada di layar Pak. Iya, barusan ngomong. Oh. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan rezeki Allah ada padaku. Aku sendiri tidak mengetahui yang gaib. Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Pak Ari, itu ayat yang Pak Ari minta bukan?
Arinya juga nggak kedengaran suaranya. Waduh. Ari, Jaringannya. Di manakah engkau? Jaringan terlempar. Sebentar masuk lagi. Jaringan susah lagi kecil jaringan. Tunggu. Aina masaimara doau asamartabunia. Kata Adam. Balik ke topik lah berarti. Iya. Tadi. Jadi kan tadi hadisnya kasih jelas. Adam itu diciptakan di hari Jumat. Berarti bukan Adam yang sebelum Masehi. Jadi sudah beda sekali. Apalagi keturunannya. Hari. Ini kan siapa begitu. Ini? Abraham siapa ini? Abraham Mimin. Saya kira Abraham Lincoln tadi. Selamat malam Abraham Mimin. Ya Abraham Mimin. Malam. Kalau enggak turun ya. Kalau enggak nyaut. Ya. Abraham Mimin. 1. Abraham Mimin. 2. Abraham Mimin. 3. Cerah, selamat malam. Selamat malam. Malam Pak, silakan. Oh, saya mau tanya nih ya, tapi nggak sesuai dengan topik, boleh nggak? Dari mana nih? Dari pencerah. Ya, Muslim, Kristen. Bapak Muslim, Kristen? Bukan, dua-duanya bukan. Oh, tidak punya agama? Punya, agama punya. Loh kan bukan hanya agama. 2 agama Pak Bom. Dia tanya dari Buddha, Hindu, ateis, dari Buddha. Oh, silakan Pak, silakan. Oh. Kita hargai Pak. Bapak sampaikan. Ada nuansa baru ya. Soalnya saya ya, nggak apa-apa, kemarin saya ikutin cerita begini, capek saya dengernya debat-debat ayat-ayat. Karena kita punya nuansa baru ya. Jadi berpikirannya lain lagi, agak refreshing sedikit lah gitu kan. Saya ada pertanyaan nih, kalau bisa siapa aja boleh menjawab. Umur kita paling berapa tahun Pak? Paling di Alkitab? 100. Enggak, di kita manusia ini lah, bukan di Alkitab. Bisa sampai 100 atau lebih 120 tahun lah ya. Terus kalau di Alkitab, kalau kita di surga itu kekal? Pertanyaan kita itu. Atau di neraka itu kekal? Kekal. Bagaimana? Kita kan umur kita kan nih 100 tahun atau sudah sampai lah, bisa lah. Mudah-mudahan kita bisa sampai 100 tahun ya kan? Ya udah, pertanyaannya aja Pak langsung. Kita di surga itu bisa kekal atau di neraka itu bisa kekal. Itu adil apa enggak? Ini Pak. Ada kita cuma 100 tahun hidupnya, misalnya ya. Adil enggak itu? Bapak mau tanya adil? Sangat adil, Pak. Ya, adil. Hah? Bapak mau tanya adil? Iya. Kalau mau bilang adil ya itu kan aturan Tuhan Pak, adil. Tapi kalau Bapak protes lagi ya udah mati dulu Pak, gantung di bawah pohon Pak, tanya adil. Tuhan, aku udah mati, adil enggak? Jawabannya itu aja. Loh, kalau kita adil, itu, Pak. ya maksudnya kalau kita dibalikin lagi ke bumi, hidup lagi, ya bisa lah. Nggak ada. Bagi Itu kita kan nggak ada namanya, pensiunan. paling-paling kita bisa lah berbuat jahat atau buat apa Pak, dari umur 100 tahun. Mungkin kalau di jumlah kalau keimanan kita nggak ada turun inkarnasi, nggak ada. Nah sekarang pertanyaan saya lagi ya. Untuk kejahatan besar ya, untuk kejahatan besar, membunuh, berbohong atau apa saya nggak pernah lakukan kan. Tapi satu aja, saya tuh tidak percaya kepada Yesus. Masuk surga apa neraka? Neraka ya? Oh ya, begitu. Padahal saya tuh
bisa juga ya. Orang tuh lebih jahat daripada saya atau sesama Kristen dia percaya Yesus. Mungkin ya, ini mungkin aja kelakuannya lebih buruk daripada saya. Tidak semua orang Kristen masuk surga, Pak. Oh, masuk surga. Jadi tidak semua orang Kristen masuk surga. Oh, enggak semua. Tidak semua. Tidak semua. Kenapa demikian? Karena orang Kristen melakukan apa dulu? Kalau dia ngaku-ngaku Kristen tapi tidak melakukan firman Tuhan, ya, kan ada ayatnya, Pak. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Toga Tato nih mau bicara kah? Mic-nya dibuka. Saya kasih turun nanti kalau nggak padam ya. Saya padam dia buka. Jadi gitu, Pak. Bicara. Bom. Kalau ada yang mau jawab silakan. Nabi 27 silakan. Itu saya kasih link yang Pak YouTube bilang tuh yang nggak bisa kebuka. Tahu bener nggak? Tapi saya buka bisa aja tuh. Yang dari Australia itu. Lain Pak, lain. Saya juga buka ini, lain kan. Yang PDF itu ya? Bukan, ini ada iya, link Pak. baru lagi nih, Australia Islamic Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Quran Al-Zahim. Bukan Al-Bidayah wan Nahaya. Bahasanya sih bahasa Inggris. Oh. Itu saya ada link kedua tuh, Pak. Coba kasih ini, bukan nih saya tulis lagi ya. Coba. Oh enggak, Bapak bisa buka enggak? Kalau nggak bisa buka berarti Bapak masih VPN, Pak. Karena saya pakai VPN. Oh, saya pakai VPN juga sih. VPN saya VPN Amerika lagi. Iya, saya pakai yang Jerman punya. Kalau saya pakai Toraja punya, Pak. Jadi nggak bisa. Sorry, nggak bisa kalau pakai Toraja punya, Pak. Sama kita, Pak Bom. Saya punya Tapanuli. Iya, levelnya beda, Pak. Levelnya beda. Iya. Saya punya Toraja, Pak. Nggak bisa. Saya malas buka-buka gitu, capek. Toraja bermakmur. Lebih baik saya buka kalau ada Tedong Silaga. Buka, Pak. Tedong. Ada yang nggak buka, Pak. Semua saya buka. Nabi 27. Oh, ini yang Pak. Kalau ada gambar Tedong Silaga, bisa mau. Lanjutin, Pak. Lanjutin, Pak Ari. 3 link yang ada di live chat itu semua sama saya kebuka. Padahal saya pakai jaringan Telkomsel. Saya buka. Kayaknya bukan yang ini sih. Berarti bukan yang ini ya, oke. Bukan yang ini kayaknya. Yang tadi aja dulu, Ri. Dilanjutin gimana ceritanya, coba. Tadi maaf, saya kelupaan tadi pertanyaannya apa, Pak? Saya kok tiba-tiba lupa. Pertanyaan tadi itu bahwa Muhammad mengatakan Islam semua masuk surga. Sedangkan itu, ada ayat apa? Hadisnya di mana? Coba. Tadi saya bilang, Pak, di Bukhari, Pak. Iya, makanya coba tampilin maksudnya. Jadi saya bacakan dulu ya. Biar kita baca sama-sama. Saya nggak terlalu tahu nomor hadisnya, Pak. Tapi nanti suatu saat besok kalau Bapak masih minta saya carikan, saya akan carikan nomornya. Ya kalau saya di sini terus nggak kemana-mana. Iya, artinya begini. Saya juga masih buka. Saya nggak tahu kalau saya masih siaran. Bahasa Arabnya adalah kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, man aba? Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Qala, Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku dakhalal jannah pasti akan masuk surga. Wa man asoni, barang siapa yang ingkar padaku, pokok aba, maka dia telah enggan. Coba Bapak cari hadisnya dulu, Pak. Tapi masuk neraka dulu ya, Ari. Marban. Nah, Pak Marban, masalah masuk surga atau masuk neraka itu banyak kondisi, Pak. Ketika dia berdosa, bisa jadi dosanya itu tidak diampuni Allah. Kalau dia tidak diampuni Allah dan ternyata timbangan kejahatannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, pasti dia masuk neraka dulu. Tapi kalau misalnya iya, Pak. Tapi ketika
dia punya dosa, bahwa dia punya pahala bagi sedikit, seorang dia punya dosanya muslim banyak. itu Tapi wajib untuk masuk neraka dulu, Pak. Tapi tiba-tiba, bukan tiba-tiba, Allah punya kuasa bahwa Betul tidak, Pak? dosa-dosanya diampuni. Enggak, Pak. Enggak semuanya masuk neraka, Pak. Coba tampilkan. Sorry. Saya Pak macet suara saya. sebentar. Jaringan. Pak Bombom. Makanya Pak Ari coba tampilkan ayatnya, Pak. Kalau tadi tepat seperti apa yang Bapak sampaikan, tolong Itu hadis, Pak Bukhari. Sebentar, Pak Bombom. Pak Bombom. Berapa? Pak Bombom. Pak Bombom. Itu hadis. Di private chat, Pak. Yang link terakhir. Minta tolong dibuka, Pak. Ada hadisnya karena bukan amal. Pertanyaannya, jadi untuk apa beramal kalau tidak memasukkan ke surga? Jadi yang memasukkan ke surga apa, Ri? Nah, yang memasukkan itu jawabannya di link, Pak. Setiap amal itu, amal manusia itu bisa ada arti, bisa ada pahalanya, atau sama sekali tidak ada pahalanya, Pak. Jadi bukan berdasarkan amal. Jadi bisa jadi orang sholat nungging 17 kali sehari. Ada tuh jawaban jadi. Tiba-tiba pahala puasanya dibaca dulu. Halo, tolong baca dulu ya. Baca dulu sayang. Telah menceritakan. Ya. Telah menceritakan. Ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Abbad bin Jabalah bin Abu Rawat telah menceritakan kepada kami Harami ibnu Umaroh telah menceritakan kepada kami Syadat Abu Tolhah Ar-Rashibi dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari bapaknya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, pada hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini menurut perkiraanku. Ini harusnya dijadi catatan kepada Yahudi dan Nasrani. Ini menurut perkiraanku. Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burdah berkata, maka hal itu aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi SAW? Aku menjawab, ya. Nah, saya mau ngasih catatan, Pak. Perkataan dosa-dosanya itu diberikan kepada Yahudi dan Nasrani, itu menurut perkataanku, menurut sangkaanku. Menurutku, jadi itu tambahan, Pak. Menurutku di sini siapa? Perawi hadis, Pak. Berarti suka-suka mereka lah ya bikin itunya. Mereka mentafsir. Iya, makanya saya bilang. Artinya kan yang penafsir-nafsir itu yang bikin-bikin kan. Tambahannya memang dibikin, Pak. Tambahannya bisa banyak faktor, Pak. Bisa jadi salah dengar, bisa jadi di tengah jalan perahu itu ditambah-tambahin, bisa jadi ditafsirin, Pak. Nah, jadi bagaimana kalau kita mengimani atau meyakini kalau kayak begitu jadinya, kalau tambah-tambahan. Kalau dalam Islam, Pak, dalil hadis itu harus dikumpulkan semua, Pak. Harus dikumpulkan semua. Jadi dalam artian begini, ada misalnya kita sedang membahas, kita membahas tentang salah satu sifat-sifat Allah, yaitu misalnya Allah mendengar, as-sami. Itu semua hadis-hadis yang berkaitan dengan tentang mendengar Allah, itu harus dihadirkan dulu. Dari hadis-hadis tersebut, nanti baru tuh bisa disimpulkan. Kalau cuma dari satu hadis saja, artinya berkumpullah penafsir-penafsir ya? Bukan. Hadis-hadis itu harus dikumpulin dulu, periwayat-periwayat. Jangan sampai baru dengar satu hadis, udah langsung menafsirin enaknya udele dewe. Ya, nggak Pak bisa. Kalau hadis sahih terima, Pak. Kenapa? Kalau hadis yang sahih gimana? Mau, Pak?
Iya, wajib diterima, Pak. Kalau hadis saya pasti diterima, Pak ya. Wajib. Bahkan itu adalah penjelasan dari Al-Quran, Pak. Oke. Masa lu orang yang buat Pak Bombom dosa? Sekarang pertanyaan saya begini Pak Ari. Bagaimana? Sebentar, Pak Marban. Oke, lanjut. Ya, Pak Bombom minta dibuka link lagi, Pak Bombom, yang terakhir. Kita pakai ayat di sini, Pak. Yang mana nih? Yang hadis apa yang hadis? Quran? Yang terakhir, Pak, yang Tirmizi. Yang baru lagi, Pak, yang paling terakhir di private chat. Gue lucu, lu yang buat dosa masih gue yang nanggung. Gila, dosa lu enak bener. Kalau di depan gue sih, aduh. Itulah hebatnya Pak Ari. Iya nggak, Pak Ari? Giliran Tuhan saya Yesus hebat, saya bilang. Giliran Tuhan Yesus tanggung dosa semua manusia, lu orang nggak percaya. Bagian dosa lu orang kafir sama orang Yahudi yang tanggung, lu percaya aja. Iya kan? Iya betul, Pak. Pak Ari baca dong, Pak Ari. Yang mana nih? Yang telah menceritakan kepada kami Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi, dari Zaid bin Wahab, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada kami, sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian dia menjadi darah pada 40 hari kemudian, lalu 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, dan barulah pada saat itu diutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Kemudian dia diperintahkan dengan 4 hal. Diteruskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah bahagia atau sengsara, atau ini kadar dan kadarnya. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak lagi tersisa jarak antara ia dengan surga kecuali hanya sejengkal. Namun kitab telah mendahuluinya, lalu ia pun ditutup dengan amalan penduduk neraka, dan ia pun memilikinya. Itu kitab apa yang mendahulunya, Pak? Maksudnya? Itu kan tadi ada tulisannya. Namun kitab telah mendahulunya. Itu kitab apa? Ya. Kitab dalam Lauhul Mahfuz. Kitab yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu apa? Jadi segala sesuatu yang akan terjadi itu semua sudah tertulis pada sisi Allah dalam Lauhul Mahfuz, Pak. Berarti itu hanya itu kitab Allah yang tahu, menentukan, Pak. Ya benar. Jadi itu kitab hanya yang menentukan orang masuk surga apa neraka gitu, Pak. Bukan menentukan, bisa dikatakan begitu. Tapi jadi gini, itu kitab yang Allah sudah tahu sebelum manusia diciptakan, itu sudah tahu apakah saya masuk surga apa neraka. Allah yang lebih tahu, Pak. Apakah Bapak masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu, Pak. Dari sejak dunia ini mau diciptakan, Allah sudah tahu. Berarti yang nulis itu Allah ya? Betul. Nah, sekarang Pak Adi tahu nggak Pak Adi ditulisnya masuk neraka apa surga? Tidak ada yang tahu, Pak. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Nah, Pak Adi baca lagi baik-baik. Dari sini, sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Betul. Hingga tidak lagi tersisa jarak antara ia dan surga kecuali hanya sejengkal. Betul. Namun kitab telah mendahulunya. Lalu ia pun ditutup dengan amalan penduduk neraka dan dia pun memasuki neraka. Ya. Turun ke bawah dikit, Pak Bombom. Nah, berarti sorry Pak Bombom. Jadi kan nih orang ceritanya melakukan amalan penduduk surga selama hidup. Jadi ketika dalam hidupnya itu dia terlihat soleh banget. Bukan terlihat, dia kan melakukan amal dengan penduduk surga, Pak. Iya kan, kalau dalam pandangan kacamata dia kan begitu, Pak. Iya. Kita melihat, wah dia soleh banget. Daripada ribut, ini dapat salam nih dari Arab ini. Oh. Terus, Pak. Kenal kah? Kenal. Oh, ayo. Ini kayaknya Pak
Pak BM3 itu. Pak BM3 itu. tapi lebih ganteng ini. Lebih ganteng yang ini. Pak BM3 ini lebih ganteng. Jadi gitu. Lanjut, Pak. Hadis tadi tuh ya, seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, Pak. Dulu bukannya kelihatan, bukan kelihatannya dia baik apa enggak. Tulisannya jelas beramal dengan amalan penduduk surga. Iya, betul. Saya nggak menafikan. Terus, Pak. Terus? Berarti masalahnya tuh ada di kitab itu, di kitab yang tadi Pak Ari bilang di Lauh Mahfuz itu. Iya. Iya kan masalahnya di situ. Sedangkan amalan yang dia lakukan di dunia itu, amalan penduduk surga, nggak nolong. Kalau kitabnya nulis dia masuk neraka. Ya, jadi begitu kan? Banyak orang yang, ya betul Pak. Jadi betul. Banyak orang yang ini kalau dalam Islam pembahasannya adalah pembahasan takdir, Pak. Pembahasan takdir itu sangat luas dan harus hati-hati. Jadi setiap orang itu sudah tahu nanti tempatnya di mana, Pak? Di surga kah? Atau Allah itu katanya ada yang tahu. Maaf, saya ralat. Allah itu sudah tahu seorang itu akan masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu. Tapi pertanyaannya, Pak, seseorang masuk surga atau neraka itu bukan karena kehendak Allah, Pak. Iklan dulu, Pak, iklan. Kan Allah yang nulis. Ada yang ambil foto saya ini. Betul, Pak Bom. Ada ambil fotonya Pak Bom ini. Iya tuh, Pak. Ada yang ngambil ini. Saya kasih ilustrasi begini, Pak. Jadi kehendak siapa, Ari? Saya kasih ilustrasi begini, Pak. Ketika misalnya Bapak jalan dari Celilitan mau ke Jakarta Utara, mau ke Tanjung Priuk. Tiba-tiba di tengah jalan Bapak berhenti karena melihat ada orang kecelakaan. Ketika Bapak berhenti, itu pilihan Bapak atau bukan, Pak? Ketika Bapak berhenti melihat, Bapak? Pilihan. Kalau pilihan itu pilihan saya. Nah, masalahnya kalau dalam Islam, Pak, gitu. Betul, Pak. Kalau dalam Islam, Pak, segala sesuatu itu Allah izinkan, walaupun Allah tidak ridhoi, Pak. Kejahatan itu Allah tidak izinkan, Allah tidak ridhoi, Pak. Tapi Allah izinkan itu terjadi. Bukan. Orang berzina itu, lihat, Allah itu ketika seorang berzina itu, Allah tidak suka, Pak. Tapi Allah izinkan hal itu terjadi, Pak. Nah, berarti lu nggak percaya takdir. Yang tadi balik lagi Pak Bomo, masalahnya begitu. Jadi yang satu lagi, ada orang yang beramal dengan penduduk neraka, amalan penduduk neraka. Lalu terus kitab itu mendahuluinya, dan dia jadi masuk surga. Ya, itu dia masalahnya gitu. Pertanyaan itu masalahnya ada di kitab itu, Pak Ari. Itu kitab ada menulis takdirnya Pak Ari. Pak Ari nggak tahu. Pak Ari berbuat amal, berbuat kebaikan di dunia. Ternyata kitab itu nulisnya Pak Ari masuk neraka. Betul, Pak. Iya. Makanya di dalam Islam, ketika seorang sudah nasib, Pak. Makanya ketika di dalam Islam itu, iman itu selalu harus diperbaiki, Pak. Ada sebuah ayat, ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Jadi kan gini. Dia sudah beriman, disuruh imankan lagi. Disuruh dobelin lagi. Ya, makanya dalam sholat itu, ihdinas siratal mustaqim, setiap hari 17 kali itu harus dibaca, tunjuki aku jalan yang lurus. Bukan berarti dia tidak lurus, Pak. Tapi dia harus minta selalu berada di jalan yang lurus sampai mati, Pak. Bukan berarti seorang Islam itu tidak jalan lurus, Pak. Karena akhir kehidupan seseorang itu tidak ada yang tahu, Pak. Apakah surga atau neraka? Saudara-saudara, gini aja, Pak Ari. Sebentar, Pak Ari, sebentar. Saudara-saudara, kalian copy aja itu link, dibaca baik-baik. Ya, kalian mikir sendiri itu maksudnya apa. Ya, intinya kan begitu. Intinya ya, seseorang itu masuk surga atau neraka bukan karena amalan apa yang dia perbuat di dunia, tetapi takdir dari
kitab itu, kitab yang ditulis Allah.